قلبي مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ketika para pembesar Quraisy menghentikan pelacakan terhadap Rasulullah dan sahabatnya Abu Bakar yang telah berhasil hijrah ke Madinah, mereka kemudian membuat pengumuman ke segenap kabilah yang terpecah-pecah sepanjang jalan antara kota Madinah dan Mekah. Siapapun yang berhasil membawa Muhammad hidup atau mati ke hadapan para pembesar Quraisy akan diberikan hadiah 100 ekor unta betina yang bagus. Demikianlah bunyi pengumuman itu. Suraqah bin Malik mendengarkan pengumuman itu dibacakan. Ketika itu sedang berada di balai desa kampung halamannya, Matlaji, di pinggiran kota Mekah. Tiba-tiba seorang utusan Quraisy sedang menyiarkan pengumuman berhadiah besar yang disediakan oleh kaum Quraisy, yaitu 100 ekor unta betina muda yang hampir beranak. Barang siapa yang berhasil membawa Muhammad hidup atau mati ke hadapan para pembesar Quraisy. Setelah mendengar hadiah 100 ekor unta betina pilihan, maka timbullah sikap tamak Suraqah. Dia bertekad hendak merebut hadiah besar itu. Karena tamak, niatnya itu tidak diungkapkan kepada siapapun, tetapi dipendamnya sendiri dalam hati, supaya ia tidak didahului oleh orang lain. Kebetulan, sebelum Suraqah berangkat hendak melacak Rasulullah, seorang laki-laki datang ke balai desa. Dia mengabarkan bahwa belum lama berselang, dia bertemu dengan 3 orang di tengah jalan. Keras dugaan ketiga orang itu adalah Muhammad, Abu Bakar, dan juga petunjuk jalan. Tidak mungkin, kata Suraqah membantah. Mereka adalah Bani Fulan yang tadinya lewat di sini untuk mencari unta mereka yang hilang. Mungkin begitu, kata orang lain mengiyakan pendapat Suraqah. Kemudian Suraqah diam, siasatnya tidak menimbulkan perhatian orang-orang yang berada di balai desa. Ketika orang-orang beralih membicarakan masalah lain, dengan berlahan-lahan dia menyelinap keluar dari kumpulan mereka. Lalu dia segera pulang ke rumahnya. Niat membunuh berubah menjadi melindungi. Sesampainya di rumah diperintahkannya pelayan menyiapkan kuda. Kemudian disuruhnya membawa kuda itu ke lembah dengan sembunyi-sembunyi dan mendambatkan di sana. Hati-hati agar tidak terlihat oleh orang lain. Siapkan juga senjataku dan kamu keluar dari pintu belakang, kata Suraqah memerintahkan pelayannya. Suraqah menyusul kemudian. Sesampainya di lembah, Suraqah mengenakan baju besi, menyandang pedang dan memasang pelana. Kemudian dia berpacu sekencang-kencangnya menyusul Rasulullah untuk mendapatkan hadiah besar yang disediakan kaum Quraisy. Suraqah berhasil menemukan Rasulullah yang sedang berdiri seorang diri di padang pasir. Dalam benaknya terbayang 100 unta betina sebagai hadiah dari pemuka Quraisy bagi siapapun yang berhasil menangkap Rasulullah, baik dalam keadaan hidup ataupun mati. Dengan semangat, pemuda dari kampung Matlaji itu memacu kudanya untuk mengejar target buruan. Namun, seperti ada tembok tak kasat mata, seketika kuda Suraqah terkapar. Ia pun terhempas ke pasir gurun. Tiba-tiba ia melihat sosok yang diburunya itu mendekat. Rasulullah SAW tersenyum kepadanya, lalu mengulurkan tangan untuk membantunya berdiri. Suraqah terkesima, akan tetapi hasratnya untuk mendapatkan hadiah 100 ekor unta tak terbendung.
Dia pun kembali berusaha membunuh Rasulullah meski dirinya telah ditolong oleh Rasulullah. Lagi-lagi kudanya rebah, seperti menabrak dinding yang tak terlihat. Kejadian yang sama terjadi 3 kali berturut-turut, hingga pemuda itu mengurungkan niatnya. Suraka berjanji akan melindungi dari orang-orang yang mengejar Rasulullah. Aku berjanji tak akan mengganggumu lagi, kata Suraka kepada Rasulullah SAW. Tetapi kumohon, berjanjilah, bila kelak engkau dan agamamu menang, sudikah kiranya memberikan kepadaku jaminan keselamatan? Dia bahkan berjanji akan menyerahkan semua bekal dan senjatanya kepada Rasulullah. Rasulullah dan Abu Bakar menolak bekal Suraka. Mereka hanya meminta agar Suraka merahasiakan posisinya. Rasulullah SAW lalu meminta Abu Bakar untuk menuliskan jaminan tersebut di atas sekerat tulang untuk Suraka. Wahai Suraka, bagaimana pendapatmu bila kelak engkau mengenakan pakaian kebesaran Raja Persia? Tanya Rasulullah saat memberikan tulang tersebut. Yang ditanya terperangah, Persia adalah sebuah kerajaan besar. Bagaimana mungkin diriku yang hanya seorang pemuda dusun bisa memakai baju Raja Persia? Suraka hanya tersenyum, lalu pamit kepada Rasulullah untuk kembali ke Mekah. Suraka kemudian pulang dengan santai. Di tengah jalan ia bertemu dengan sekelompok orang-orang yang hendak melacak kepergian Rasulullah. Kembalilah kalian semua, telah kuperiksa seluruh tempat dan jalan-jalan yang mungkin dilaluinya. Namun aku tidak menemukan si Muhammad. Padahal kalian tidak sepandai aku mencari jejak, ujar Suraka kepada mereka. Mendengar ucapan Suraka yang tegas itu, mereka kembali dengan kecewa. Suraka merahasiakan pertemuannya dengan Rasulullah dalam pelacakannya, sampai dia yakin benar Rasulullah dan sahabatnya telah tiba di Madinah dan aman dari jangkauan musuh-musuhnya. Setelah itu baru disiarkannya. Ketika Abu Jahal mendengar berita tentang pertemuan Suraka dengan Rasulullah tersebut, dia mencela Suraka dan menghinanya sebagai pengecut yang tak tahu malu. Bodoh sekali karena telah menyia-nyiakan kesempatan yang baik. Suraka menjawab, "Hai Abu Hakam, demi Allah, seandainya engkau menyaksikan dan mengalami peristiwa yang kualami ketika kaki kudaku amblas ke dalam pasir, engkau akan yakin dan tak akan ragu sedikit pun bahwa Muhammad itu jelas Rasulullah. Siapa yang sanggup menantangnya, silakan." Suraka mendatangi Rasulullah untuk menyatakan keimanannya. Suatu hari, Suraka menyiapkan kudanya. Dia pergi menghadap Rasulullah hendak menyatakan iman di hadapan beliau. Tidak lupa dia membawa sepotong tulang tertulis perjanjian Rasulullah kepadanya 10 tahun yang lalu. Suraka bercerita, "Saya menemui Rasulullah di Jirana atau sebuah desa antara Mekah dan Taif, tetapi lebih dekat di Mekah. Saya datang menghadap, tetapi beliau sedang berada di perkemahan pasukan berkuda kaum Ansor. Mereka menghalangiku masuk dan memukulku dengan pangkal tombak. 'Berhenti, berhenti, hendak kemana engkau?' celah mereka. Tetapi aku tidak peduli dan aku terus menyeruak di antara mereka hingga sampai dekat kepada Rasulullah SAW. Beliau sedang menunggang kuda, lalu kuangkat tulang tertulis perjanjian beliau kepadaku seraya berkata, 'Ya Rasulullah, saya Suraka bin Malik dan ini tulang tertulis perjanjian Rasulullah kepadaku dahulu. Mendekatlah ke sini, hai Suraka, mendekatlah. Hari ini adalah hari penepatan janji dan hari perdamaian,' seru Rasulullah. Setelah berhadapan dengan beliau, aku menyatakan iman dan Islam kepadanya. Tak lama kemudian, hanya lebih kurang 9 bulan setelah Suraka menyatakan Islam di hadapan Rasulullah SAW, Allah memanggil Nabi ke hadiratnya. Alangkah sedihnya Suraka ketika mengetahui bahwa Rasulullah sudah tiada. Datangnya ramalan Rasulullah diiringi kesedihan mendalam Suraka.
Dirinya teringat kembali masa lalu ketika dia berniat membunuh Rasulullah SAW hanya karena mengharapkan 100 ekor unta di dunia. Padahal sekarang andai kata dikumpulkan untuknya seluruh unta di muka bumi, lebih berharga ujung kuku Rasulullah baginya. Tanpa disadarinya, dia mengulang ucapan Rasulullah kepadanya, "Bagaimana hai Suraka jika engkau memakai gelang kebesaran Kisra?" Suraka tidak pernah ragu, suatu saat pasti dia akan memakai gelang tersebut. Suatu ketika terjadi perang Qadisiyah sekitar 6 tahun sebelum perang Nahafan. Dalam peperangan ini, Suraka turut berperan dalam misi pembebasan Persia. Kaum muslimin akhirnya berhasil mengalahkan pasukan Persia. Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas membawa banyak harta rampasan perang ke Madinah. Di hadapan Hayalah, Khalifah Umar bin Khattab secara tak terduga memanggil Suraka. Amirul Mukminin menyuruhnya untuk memakai seluruh busana Raja Persia, lengkap dengan gelang, jubah, dan mahkotanya. Setelah itu Suraka dipandangi dari kaki hingga ujung rambutnya dan berkata, "Masya Allah, betapa gagahnya seorang anak dari desa Maklaji memakai ini." Mendengar itu, air mata Suraka pun pecah, sebab dirinya teringat kembali pada perkataan Rasulullah SAW dahulu. "Demi Allah, kekasihku Rasulullah SAW tidak pernah berbohong. Kekasihku tidak pernah berbohong," serunya sambil menangis terseduh-sedan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Suraka bin Malik merupakan tokoh terkemuka di daerah Najd yang berasal dari Bani Kinana dan sangat dihargai oleh kaum kafir Quraisy Mekah. Karena itulah ketika iblis ingin tampil sebagai manusia dalam mendukung permusuhan kepada Nabi SAW, sejarah mencatat 2 kali iblis turun langsung dengan wajah yang sama, yaitu dengan wajah Suraka bin Malik. Yang pertama adalah pada saat kaum Quraisy berkumpul untuk membunuh Nabi, yaitu di Darul Najwa dalam peristiwa hijrah Nabi ke Madinah. Dan yang kedua yaitu dalam peristiwa perang Badar, iblis membantu kaum kafir Quraisy dalam melawan kaum muslimin. Suraka adalah satu-satunya orang yang berhasil menelusuri jejak Rasulullah dan Abu Bakar ketika ia hendak memanah Rasulullah. Akhirnya kudanya tertelan oleh pasir. Hal itu sampai terjadi sebanyak 4 kali. Akhirnya Suraka bin Malik tidak mengejar Nabi. Suraka akhirnya masuk Islam ketika Fathul Mekah, yaitu tahun 8 Hijriah. Pada saat itu Nabi SAW menjanjikan kepada Suraka gelang dan pakaian kebesaran kerajaan Persia. Setelah waktu berlalu, di masa Umar bin Khattab, Persia dapat ditaklukkan. Akhirnya Umar bin Khattab sebagai khalifah memberikan 2 gelang dan pakaian kebesaran kekaisaran Persia kepada Suraka sebagaimana janji Rasulullah kepada Suraka tersebut. Rahimakumullah, Suraka bin Malik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.